Tepat 73 tahun lalu, pada 30 Desember 1949, Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat RIS, Arnoldus Ishak Zacharias Momonuto meresmikan nama Jakarta sebagai nama ibu kota negara. Peresmian ini dilakukan untuk menegaskan agar tidak ada lagi pihak yang menggunakan nama Batavia untuk merujuk pada ibu kota negara Indonesia. Di masa penjajahan Jepang, nama Jakarta sebenarnya sudah digunakan untuk merujuk kota pusat pemerintahan. Secara administratif, nama resmi ibu kota di kala itu adalah Jakarta Tokubetsushi. Pada 1942, sejalan dengan kebijakan denederlandisasi oleh pemerintah Jepang, nama kota sengaja diganti dengan bahasa Indonesia atau Jepang. Nama Batavia kemudian berubah menjadi Jakarta sebagai akronim Jayakarta. Periode ke periode berubah ya, cuma persoalan besarnya adalah dalam periode yang panjang itu pembangunan Jakarta itu lebih diorientasikan untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan aristokrasi politik. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana membuat kota kita bersama gitu ya, kota yang ada kesetaraan, kota yang bisa disebut sebagai kota artinya publik dan publik artinya semua, itu tantangan terbesar Jakarta adalah bagaimana membuat Jakarta menjadi milik semua. Wajah Jakarta terus bersolek, berbagai kemajuan telah dilalui kota ini. Dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya, masing-masing tentu memiliki ciri dan prioritas dalam menata kota. Secara fisik, mudah dilihat jalur pedestrian yang lebar dan indah, atau penataan sejumlah kawasan stasiun. Jembatan penyeberangan orang dan sepeda di kawasan Sudirman juga salah satu yang ramai dipuji penggiat media sosial. Selain Taman Tebet yang baru saja direvitalisasi, wajah baru Jakarta tidak cuma infrastruktur keren dan bangunan megah di tengah kota. Ada juga revitalisasi kampung akuarium di Jakarta Utara. Saya melihat di 495 tahun Jakarta memiliki progres yang sangat bagus dalam perkembangan infrastruktur, terutama di periode 2017 ke 2022 menjelang berakhirnya masa bakti gubernur. Ada banyak perolehan penghargaan yang sebelumnya belum pernah didapat. Jadi kita harus patut apresiasi itulah. Secara bahwa Jakarta adalah kota metropolitan yang dengan kepadatan luar biasa, maka akan ada banyak kendala seharusnya untuk mendapatkan proses penghargaan tersebut, dan Jakarta tidak mengalami kesulitan untuk itu, untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi kita perlu apresiasi untuk bagian penghargaan yang didapat oleh Jakarta, terutama untuk WTP turut dan Sustainable Award tahun 2021 sebagai kota yang sustainable transport pertama di Asia Tenggara untuk penghargaan tersebut, dan itu perlu diapresiasi. Orang yang memulai untuk proyek penanggulangan banjir dengan pendekatan infrastruktur yang namanya Herman van Brien, yang menjalankan gagasan Muhammad Husni Tamrin bersama Dan van der Sey sejak tahun 1920-an itu sudah mengoreksi bahwa pendekatan infrastruktur saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir. Jadi kita harus mendekatkan secara kultur begitu ya. Secara kultur salah satunya ekologi Jakarta yang dari nama tempatnya sudah menunjukkan bahwa harus memberi banyak ruang kepada yang sifatnya hijau dan kepada yang sifatnya biru. Jadi membangun kota Jakarta ke masa depan harus sebagai kota hijau dan kota biru. Jadi dua konsep ini menurut saya belakangan ini mendapat tempat ruang sebagai alternatif ya. Jadi nggak satu-satunya contoh, satu-satunya cara untuk menyelesaikan atau sikap kita menyikapi masalah banjir. Dan saya pikir juga ada penguatan yang lebih serius ya, walaupun kita tahu bahwa sayangnya selama pandemi kita kurang secara total begitu ya mengubah mindset kita untuk menggunakan dan membangun sistem transportasi
publik yang menurut saya harusnya setiap periode ke periode itu disempurnakan tentang keberadaan Transjakarta, kemudian mengaitkannya dengan MRT, mengaitkannya dengan LRT, mengaitkannya dengan komputer, dan terutama menurut saya menambah jumlah jalan untuk sepeda. Nah, ini juga yang masih tampak kedodoran hanya di beberapa tempat, dan saya pikir itu seperti program Quick Wins ya. Tapi menurut saya itu menandakan bahwa wacana-wacana yang selama ini hanya ada di atas kertas ya, contoh beberapa aja di atas kertas, sekarang mulai mendapat tempat dalam kebijakan-kebijakan. Saya pikir ini semoga di periode yang mendatang itu akan lebih baik.